Shalom kekasih Kristus, kita berjumpa kembali dalam program live streaming di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kami mau menyapa kawan-kawan yang ada di pelosok-pelosok. Tuhan memberkati, baik itu di Papua maupun di Kalimantan, Jawa bagian tengah maupun bagian timur. Ada banyak yang menyaksikan program ini, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya akan berdoa terlebih dahulu agar Tuhan memberkati kita. Bapa dalam surga, kami siap untuk mendapatkan pewahyuan yang dari Tuhan. Urapi hamba secara khusus, urapi kami semua program ini agar boleh memberkati banyak orang. Kami percaya Roh Kudus bekerja saat ini sampai program ini sampai ke pelosok-pelosok, bahkan ke kota-kota. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami siap diberkati. Amin. Shalom kekasih Kristus. Berjumpa dengan saya dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Ada tema yang saya akan sampaikan. Demikian temanya, saudara, tanpa pedang di tangan. Saya akan mengambil ayat 1 Samuel pasal 17, ayat yang ke-50. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, cerita ini sudah tidak asing lagi bagi kita bahwa Daud mampu mengalahkan. Tetapi saudara ketahui, sebelum Daud mengalahkan Goliat, Israel atau Raja Saul adalah kelompok bangsa ataupun suku bangsa yang sudah track recordnya pandai menguasai perang. Bahkan dikenal bahwa bangsa Israel ini cukup kuat untuk menghadapi lawan-lawan yang tangguh. Tetapi pada saat ini, saudara, bangsa Israel ditantang oleh bangsa Filistin, yaitu tidak berperang rame-rame, tapi berperang satu lawan satu. Saudara, bangsa Filistin mempunyai tentara yang cukup tangguh. Kita kenal dia, namanya adalah Goliat. Tinggi daripada Goliat adalah 6 hasta. 6 hasta ini kurang lebih sekitar 3 meteran, kurang lebih, saudara. Sedangkan bangsa Israel adalah bangsa yang hampir sama dengan orang-orang bangsa kita, bangsa Indonesia, 170, 180 itu sudah cukup tinggi. Makanya pada waktu Saul atau bangsa Israel ditantang oleh bangsa Filistin yang mempunyai tentara yang tinggi, tegap, dan kita kenal Goliat ini sebagai raksasa. Saudara, bangsa Israel ketakutan. Dia merasa bahwa, waduh, tantangan ini baru kali ini dia mengalami tantangan yang cukup berat di hadapan mata bangsa Israel ataupun Saul. Saudara, dicarinya oleh Saul bangsa Israel untuk dapat mengalahkan Goliat dari pelosok sampai ke pelosok, dari pelosok sampai ke kota. Tidak ada rakyatnya yang mampu menandingi Goliat yang tingginya 6 hasta. Saudara, tidak ada yang mengimbangi antara bangsa Israel dengan tentara Filistin, Goliat. Saudara, inilah yang mengatakan bahwa bangsa Israel ketakutan.
Kecemasan melanda bangsa Israel, terutama Raja Saul. Makanya bangsa Israel mencari rakyatnya untuk bisa mengalahkan atau bertanding dengan Goliat. Tetapi tidak didapatkan itu semua. Tetapi akhirnya muncullah satu nama yang bernama Daud. Daud adalah seorang pemuda yang mau melawan Goliat. Saudara, 1 lawan 1. Kalau boleh dikatakan, Daud ini adalah pemuda yang masih ingusan, masih muda belia. Mana mungkin dia bisa mengalahkan Goliat yang jago berperang? Mana mungkin Daud bisa menandingi? Kalau boleh saya membandingkan, ini antara petinju kelas berat melawan petinju kelas ringan. Nah, Goliat kelas berat dan Daud adalah petinju kelas ringan. Coba bayangkan, sekali pukul Goliat, kaolah Daud. Tetapi kenyataannya, saudara yang Tuhan kasihi, Saul berkata, waduh, mana mungkin seorang pemuda yang masih ingusan mengalahkan Goliat. Saudara-saudara, daripada Daud pun menakutkan perasaannya. Sudahlah, jangan main-main ini Daud. Kamu pasti kalah dan kamu pasti akan mati di tangan Goliat. Saudara, yang saya akan sampaikan, saudara, kenyataannya bahwa Daud bisa memenangkan peperangan itu dan dikalahkan dengan batu kecil-kecil dengan umban atau ketapel. Tidak dengan pedang, tidak dengan tombak ataupun panah ataupun yang lain sebagainya. Tetapi Daud mengalahkan Goliat hanya dengan batu yang kecil-kecil, saudara. Dan ini menggambarkan, dan kita tahu bahwa pedang atau tombak atau semacamnya itu adalah senjata perang saat itu yang cukup mewah, cukup besar, cukup maju. Jikalau orang berperang dengan pedang, mereka adalah kategori saat itu adalah bangsa yang sudah cukup modern, saudara. Cukup besar dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain di sekitar Filistin atau Israel saat itu. Makanya Daud pun mengalahkan Goliat hanya dengan batu dan ketapel atau umban, saudara. Aplikasinya, apa sih aplikasinya? Pedang tadi saya katakan menggambarkan adalah peristiwa-peristiwa yang cukup besar, saudara. Aplikasi yang bisa kita dapatkan. Terkadang kita berpikir bahwa pedang ini menggambarkan adalah suasana-suasana ataupun masalah-masalah yang cukup besar. Sedangkan Daud tidak mempunyai senjata apa-apa. Dibandingkan Daud adalah orang yang kecil dibandingkan Goliat. Ada banyak peristiwa-peristiwa kesulitan-kesulitan yang menghadang di depan mata kita. Kelihatannya ada banyak masalah, problema, kesulitan yang cukup besar dan menghadang kita. Dan peristiwa-peristiwa besar tidak bisa diselesaikan dengan peristiwa yang kecil yang kita miliki. Makanya ada banyak orang berpikir bahwa masalah besar itu harus diselesaikan dengan modal yang cukup besar. Ya, modal yang cukup banyak. Kita harus mengalahkan itu peristiwa-peristiwa yang mengerikan, yang besar dan sebagainya. Masalah-masalah yang besar yang ada di depan mata kita, kita harus selesaikan dengan modal yang cukup besar. Saudara yang Tuhan kasih, ada banyak orang yang berpikir seperti demikian, bahwa
Jikalau kita punya masalah besar, itu pun harus menyelesaikan dengan kondisi yang keuangan yang besar. Ada banyak contoh, bukan? Kalau kita punya masalah dan kita harus banyak mengeluarkan uang untuk istilahnya menyogok sana, sini, situ. Kita harus membayar ke sana, ke sini, ke situ. Harus dengan modal yang besar. Makanya pemikiran ini membuat banyak orang stres. Banyak orang menjadi depresi. Banyak orang menjadi susah. Bahkan orang mengalami jalan buntu kalau menghadapi masalah ini yang cukup besar. Ambil contoh, saudara. Pada waktu Yesus menyuruh murid-muridnya memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki. Tuhan Yesus berkata, beri makan mereka. Murid-muridnya mungkin saat itu dia berpandangan. Satu dengan yang lain melihat, satu dengan yang lain menatap muka. Mana ada makanan apa yang ada pada kita? Uang kita nggak ada. Makanya tampillah Filipus berkata, uang 200 dinar itu nggak cukup untuk memberi makan orang banyak ini. Tidak cukup. Harus dengan modal yang besar. Harus dengan uang yang besar. Dan saya katakan, Filipus ini menggambarkan situasi kondisi banyak manusia seperti demikian. Berpikir seperti itu. Peristiwa besar harus dengan uang yang besar. Tetapi berbeda. Kalau kita berpikir dengan pola pikir Allah, Tuhan mempunyai cara, mempunyai metode untuk menyelesaikan perkara-perkara yang besar. Bagaimana caranya? Tuhan mempunyai agreement ataupun persyaratan untuk menyelesaikan perkara kita yang besar, saudara. Jangan dengan pola pikir kita sendiri. Kita maju dan kita mentok dan kita frustasi. Itulah yang Allah inginkan, kita mengerti pola pikir Allah. Agreement yang Allah berikan kepada kita. Atau persyaratan yang Allah berikan untuk kita. Ambil contoh, saudara. Kapal induk yang besar, saudara, ya. Kapal induk yang cukup besar itu, saudara, dia bisa jalan bagus. Dia bisa menuju dari pulau satu ke pulau lain, dari benua satu ke benua yang lain, hanya bisa dikendalikan dengan setir yang kecil, saudara. Paham ya, saudara ya? Jadi kapal induk yang besar bisa disetir kemana nahkoda itu mau, bisa dikendalikan dengan baik dan lancar. Atau juga dengan pesawat terbang. Pesawat yang besar itu bisa dikendalikan dengan setir yang kecil di depan muka kita. Saudara akan memasuki pintu rumah. Rumah itu besar daripada kita. Saya bisa membuka pintu itu, saudara. Karena apa? Saya mempunyai kunci. Kuncinya tidak besar, kuncinya kecil. Jadi dengan kunci yang kecil kita bisa membuka rumah itu dan kita bisa masuk ke dalam rumah itu. Saudara. Saya kerap kali memberikan konseling juga kepada pernikahan. Pernikahan itu bisa hancur, bisa perang antara suami istri. Saudara, itu bukan karena perkara-perkara besar. Kamu nikahin saya, kenapa saya tidak diajak keliling dunia? Jarang itu, saudara. Tidak pernah saya jumpai itu perkara yang besar. Biasanya
pernikahan datang kepada pendeta gara-gara perkara yang kecil. Dia mau pisah satu dengan yang lain. Wah, Pak Pendeta, saya sudah tidak cocok lagi nih. Wah, seperti selebritis ini alasannya sudah nggak cocok lagi. Saya tanya, oke, bagaimana? Kenapa nggak cocok? Apa alasannya? Coba Pak Pendeta, suami saya pulang kerja, dia main HP, ketawa sendiri, main HP. Saudara, gara-gara main HP, saudara, istri tidak diajak omong, anak tidak dipeluk atau dicium. Gara-gara main HP, dia mau bercerai. Saudara, perkara kecil bukan? Nah, ada lagi yang lucu, saudara. Keluarga mau bercerai, suami istri mau bercerai, gara-gara istrinya sudah nasehatin sama suaminya, kalau sikat gigi, tolong pencet odolnya jangan di tengah atau di muka, dari belakang, pelan-pelan, satu-satu sampai ke depan. Tapi suaminya tidak ikuti itu, dia pencet dimanapun dia mau di depan, di tengah, ataupun di belakang. Gara-gara itu, saudara, sepele odol, saudara, mau bercerai. Gara-gara suami suka makan pete, jengkol, saudara, yang harumnya semerbak mewangi. Istri sama sekali tidak suka pete atau jengkol. Itu jadi kamar mandinya wangi pete dan jengkol. Sudah dinasehati berkali-kali, makan lagi, nggak makan di rumah, makan di warung. Sama teman-temannya makan pete seabrak-abrak. Dan pulang bawa parfum pete jengkol itu. Gara-gara seperti itu, saudara, mau bercerai. Coba saudara yang Tuhan kasihi, itulah yang kita harus perhatikan. Perkara-perkara yang ada di dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, setialah dalam perkara kecil. Perkara kecil jangan disepelekan. Dengan perkara kecil yang kita setia, Tuhan akan memberikan perkara besar. Jadi masalah yang besar bisa diselesaikan dengan cara Tuhan, dengan cara yang sangat sederhana. Tidak perlu dengan modal yang cukup besar. Ini ada contoh, 5 roti dan 3 ekor ikan. Saudara, itu kan hanya dimakan 1 orang atau 2 orang, habis itu, saudara. Tetapi dijadikannya mujizat yang cukup besar, yang makan banyak orang, 5.000 orang laki-laki, dan perempuan belum, anak-anak juga belum, dan sisanya 12 bakul. Saudara, perkara kecil inilah yang Tuhan berikan contoh kepada kita, saudara, tidak dengan pedang yang gagah perkasa, tapi hanya dengan batu-batu yang kecil engkau bisa melipat kali gandakan. Mujizat Allah akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, cara yang saya akan sampaikan untuk membuka berkat Tuhan dicurahkan kepada kita, saudara. Contoh Alkitab, Musa dengan tongkat yang tidak ada artinya. Tongkat ini menggambarkan sesuatu benda yang kecil yang tidak berharga. Tetapi dia dengan tongkat yang ada, Musa sanggup membelah laut
bukan dengan perkara-perkara yang besar, bukan dengan pedang, tetapi hanya dengan tongkat yang tidak ada artinya. Tuhan bisa pakai untuk melipat kali gandakan mujizat yang besar terjadi pada zaman Musa. Simpson, saudara, mengalahkan ribuan orang dengan apa? Apakah dengan pedang yang mewah itu? Simpson mengalahkan banyak orang hanya dengan rahang binatang, atau boleh dikatakan dengan barang yang sederhana, dengan rahang keledai yang dia gunakan untuk membunuh ribuan orang. Bukan dengan pedang, saudara. Perkara kecil apa jikalau kita bawa di dalam doa kepada Tuhan, Tuhan sanggup menjadikan perkara kecil itu menjadi besar dan menjadi ajaib, membuat kita tercengang-cengang dengan cara Tuhan yang terjadi untuk kita. Kemudian janda Sarfat, dia hanya memiliki minyak dalam buli-buli yang sedikit, tepung yang sedikit. Tapi pada waktu dihadapkan kepada Tuhan, saudara, minyak yang sedikit, tepung yang sedikit, itu sampai paceklik itu selesai, dia tidak habis minyaknya. Tepungnya pun tidak berkurang. Dia makan bisa kenyang, bisa 3 kali, 1 hari bisa makan 3-4 kali. Kecil. Kalau boleh dibandingkan, itu yang dipunyai janda Sarfat, tepung dan minyak, itu sekali makan habis dan setelah itu mati. Tetapi coba kita lihat barang yang kecil dihadapkan kepada Tuhan, itu menjadi luar biasa. Tuhan sanggup melipat kali gandakan segala sesuatunya di tangan Tuhan. Berkat itu dicurahkan. Saudara, ambil contoh yang lain. Hamba yang terima 1 talenta, dia protes kepada tuannya. Tuan tidak adil memberikan saya 1 talenta. Tidak seperti kawan saya diberikan lebih daripada 1 talenta. Makanya saya tanam. Saudara, apa yang terjadi? Talenta itu tidak membuahkan hasil yang besar karena dia tidak mau bekerja. Jikalau dia mau bekerja, pasti 1 talenta pun akan membuahkan hasil 1 talenta. Artinya 100 kali lipat dia mendapatkan keuntungan. Tuhan katakan, iman sebesar biji sesawi. Jikalau kamu memiliki iman yang sebesar biji sesawi, engkau sanggup memindahkan gunung yang besar. Artinya, hanya dengan perkara yang kecil, engkau sanggup memindahkan perkara-perkara yang membuat orang stres, membuat orang frustasi, itu sanggup digeser, disingkirkan, bahkan dihilangkan. Dan saat ini saya yakin dan saya percaya, masa-masa pandemi COVID-19, peristiwa ini seperti gunung. Jangan kita membesarkan COVID-nya, tapi mari kita berpikiran yang baik, positif. Saya harus sehat, saya harus tetap kuat, dan saya punya perlindungan di dalam Tuhan. Nah, saudara, hanya peristiwa kecil seperti ini, kita mempunyai pemikiran ke depan yang baik. Kesempatan pada saat ini, saudara, memang peristiwa-peristiwa ini seperti pedang yang ada di muka kita. Tapi kita punya batu dan ketapel yang sederhana. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita tidak mempunyai pedang, kita tidak mempunyai tombak ataupun panah yang mewah-mewah.
Tetapi saat ini, peristiwa kecil yang engkau punyai, Allah sanggup memenangkan segala pertandingan yang kita hadapi hari ini, besok, maupun lusa. Tuhan beserta kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membukakan rahasia firman Tuhan kepada kami. Di tangan kami tidak ada pedang, tidak ada kemewahan, tidak ada modal yang cukup besar. Tetapi kami percaya apapun yang ada di tangan kami, peristiwa yang kecil pun Tuhan sanggup memenangkan pertandingan ini untuk ke depan. Tuhan memberkati kita. Berkati juga kami semua yang mendengarkan program ini, supaya mereka diberkati hari ini, besok, bahkan yang akan datang. Tuhan beserta kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.